Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Semoga semua dalam keadaan baik. Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang. Bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa resonate, bisa juga tidak ya. Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Jadi kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate teman-teman. Ya, berarti ini energinya bukan untuk kamu tapi untuk yang lain. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik ya, teman-teman. Nah, ini hanya bersifat fun reading, ini hanya prediksi aja. Kepastian hanya milik Yang Maha Kuasa. Oke, guys. Jadi, kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Nah, temanya kali ini ya. Temanya kali ini yang dia inginkan saat ini dari kamu, dari lubuk hati yang paling dalam, yang dia inginkan saat ini dari kamu. Ya, kita akan lihat sama-sama di sini, kira-kira apa yang dia inginkan dari kamu saat ini. Namun kita lihat dulu energinya dia ya, atau energi kamu di sini. Yang dia inginkan dari kamu saat ini. Oke, di sini ada kartu Seven of Swords. Aku merasakan di sini ada kondisi di mana ini antara kamu dan dia kayaknya sedang terikat dalam hubungan yang kurang sehat. Jadi dalam arti ini hubungan yang toksik. Dan ini aku melihat ya, sepertinya ada terjadi kesalahpahaman. Mungkin kamu dan dia ini punya perbedaan yang cukup complicated juga dari segi sifat ya, ataupun dari karakter. Kayaknya sulit rasanya kalian di sini kayak bisa saling mengimbangi satu sama lain. Aku rasanya begitu ya, sehingga salah satu di antara kalian ini, entah kamu atau dianya ini ada yang merasa sangat terbebani dengan hubungan ini. Aku melihat di sini kamu kayak sudah berusaha ya memberikan yang terbaik untuk dia. Bahkan gak sedikit juga di antara kamu ini kayak sudah berupaya untuk menjadi versi apa yang dia inginkan. Tapi ya tetap aja kayak gak ada perubahan gitu. Justru kayak gak ada merubah keadaan. Yang ada makin lama di sini kamu dan dia ini semakin menjauh. Komunikasinya ya nggak seintens dulu, nggak seromantis yang dulu. Inilah yang aku jelaskan tadi ya, sepertinya ini kamu berada di hubungan yang tidak sehat, hubungan yang toksik. Dan kayaknya waktu-waktu di awal, ya, kamu mau menerima orang ini ya karena memang kamu menganggap kalau dia ini adalah sosok yang bisa kamu andalkan, sosok yang bisa mengimbangi kamu, ya, yang rela gitu melakukan segalanya. Namun seiring waktu berjalan, realitanya ya, faktanya yang terjadi justru di luar harapan, tidak sesuai dengan harapan ya, jauh dari harapan. Di sini kamu melihat kayak pelan-pelan sifat aslinya dia terbuka, ya. Justru kamu melihat di sini, oh ternyata orang ini sangat egois. Semakin lama orang ini kayak nggak peduli sama kamu. Entah dia di sini lebih fokus dengan dunianya, lebih fokus sama pekerjaannya. Jadi kamu merasa seperti diabaikan sama dianya, gitu. Oke. Beberapa di antara kalian ini ada yang LDR sepertinya. Jadi ini kalau secara posisi jauh dari kamu. Ini masih terikat ya dalam sebuah hubungan. Walaupun kalian memang dipisahkan oleh jarak dan waktu. Aku merasakan sepertinya kamu sangat merindukan dia. Kamu di sini kayak sedang memikirkan dia. Ini untuk kamu yang sedang tidak ada komunikasi, ya. Di sini aku ngerasa kamu kayak punya intuisi yang tajam, kamu kayak punya feeling dimana ini kayak bergejolak ya. Jadi seolah-olah ini nggak bisa dibohongi atas apa yang terjadi pada hubungan kalian, walaupun kalian di sini terpisahkan oleh jarak dan waktu. Yang aku lihat di sini sepertinya banyak perubahan. Terutama ini dari perhatian dia, dari cara dia memandang kamu. Dan ini dia,
Dia tidak menghargai kamu di saat kamu memang ya sudah terlanjur sayang lah sama dianya. Aku mencium aroma-aroma drama di sini ya teman-teman. Aroma drama yang sedang terjadi di antara kalian. Tapi entah kamu tahu atau enggak, kamu sadar atau enggak, ini karena saking bucinnya kamu loh sama dia. Sehingga walaupun drama ini ada, kamu kayak tetap gitu berharap bahwa dia bisa kembali ke pelukanmu, bahwa dia bisa berubah. Ya kalau soal cinta ini aku ngerasa jiwamu sangat rentan sekali ya. Jiwamu mudah sekali rapuh. Tapi kalau soal yang lain, kamu tampak kuat ya. Namun kalau yang namanya cinta nih udah deh ya kelemahan kamu. Aku merasakan di sini energinya kalau sepertinya orang ini memang belum menunjukkan effort untuk mengembalikan hubungan ini seperti di awal. Yang dimana itu dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti tidak ada menunjukkan effort gitu ya, minta maaf sama kamu, menebus kesalahan dia pada kamu. Tapi sepertinya dalam waktu dekat sih. Ini ada momen kayak menyadarkan dia yang dimana ini membuat dia merasa menyesal gitu, sudah sia-siakan kamu. Ya, ada momen nantinya yang membuat dia benar-benar menyesal di sini. Tuh ya, nih Three of Swords. Sepertinya ini dia tidak pernah jujur sama kamu, dan sepertinya ada yang disembunyikan dari kamu. Mungkin baginya sulit ya untuk terbuka sama kamu, atau orang ini memang pernah nggak setia sama kamu. Jadi dia nih bisa dikatakan pernah berselingkuh di belakang kamu, pernah mengkhianati kamu. Pada saat ya kamu di sini masih sayang-sayangnya sama dia. Ya. Jadi di sini ya dikuatkan lagi dengan kartu Seven of Wands di sini. Jadi orang ini suka bikin drama. Ya, orangnya ini suka manipulasi. Punya egois yang sangat besar. Orangnya pernah tidak menjaga perasaan kamu nih, yang akhirnya membuat kamu kayak merasa capek, merasa lelah gitu menghadapi sifatnya. Padahal selama ini kamu sudah berusaha ya memberikan yang terbaik buat dia. Tapi inilah balasan dia, yang dimana di sini dia tega mengkhianati kamu. Jadi kalau kita flashback sedikit ke belakang, aku melihat ini kamu yang emang sayang banget sama dianya. Sampai kamu itu nggak mikir ya, kamu kayak nggak sadar kalau kamu di sini sudah dimanfaatkan oleh dia. Kamu nggak melihat kebaikan kamu ini sudah disalahgunakan sebenarnya. Ya, itu karena dibutakan oleh cinta. Yang aku rasakan di sini energi kamu orangnya memang baik ya teman-teman. Kamu itu kalau udah sayang sama satu orang ya udah satu aja gitu. Kamu sangat-sangat tulus. Tulus sekali ya. Di sini kamu kayak selalu berusaha baik kepada siapapun. Sampai kamu nggak sadar kalau pasanganmu memanfaatkan kamu. Ya di sini sampai akhirnya semesta kayak menyadarkan kamu sih. Membuat cara pandang kamu terbuka, batin kamu terbuka. Di sini kamu merasa sangat kecewa dengan dianya. Kamu marah sama dia ya. Yang dimana pengkhianatan ini jadi membuat hubungan kalian berpisah. Membuat di sini kalian saling berjauh-jauhan ya. Kalau dipikir-pikir ini sebenarnya bukan maunya kamu, tapi keadaanlah yang membuat kalian menjauh. Keadaanlah di sini yang membuat kalian saling berjauhan. The Tower. Oke, guys. Ini kartu bikin kaget ya. Sepertinya di sini aku melihat dia tertekan batin. Beberapa ada yang merasa hidupnya di sini kacau. Karena setelah dia melepas kamu, ya dia pikir bahagia. Tetapi justru dia sepertinya mendapatkan karma atas apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Aku ngerasa di sini ada yang karirnya kacau, ada yang dimanfaatkan juga ya dianya ini. Karma yang dia terima, ada yang justru dia dijadikan sebagai pelarian. Dan ini yang akhirnya membuat dia tersadar ya teman-teman. Ya, momen dimana nantinya dia akan menyesal. Ya ini dianya ya. Ada karirnya yang kacau, ada yang pada akhirnya dia dijadikan sebagai pelarian, ada yang akhirnya dia itu dimanfaatkan juga oleh orang lain. Di sini dia tersadar bahwa ini adalah hasil karma dari apa yang pernah dia lakukan ke kamu.
Dan aku ngerasa yang paling dia inginkan saat ini, ya harapan dia saat ini adalah dia pingin dia punya koneksi lagi sama kamu. Ya, bisa terkoneksi lagi sama kamu. Di sini dia ingin meminta maaf sama kamu. Mengakui bahwa selama ini sifatnya, caranya sudah salah ya memanfaatkan kamu. Di sini dia sudah sia-siakan kamu. Dan di sini sepertinya dia punya keinginan untuk membuktikan kalau dia benar-benar sudah berubah. Tapi ingat guys ya, kalau kamu harus hati-hati ketika menerima dia. Karena aku merasa sih, kayaknya orang ini belum benar-benar sepenuh hati berubah. Yang ada di sini kamu merasa kecewa lagi, ya di saat kamu menerima dia. Dan aku ngerasa sih juga di sini selain menginginkan perasaanmu lagi, ini ada yang kayak berambisi. Sepertinya orang ini bertekad untuk membuktikan rasa sayang dia sama kamu. Dengan cara di sini kayak mengikat kamu ya dalam sebuah ikatan yang lebih serius. Ya, mungkin pertunangan, menjanjikan sebuah pertunangan gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, kamu harus tetap hati-hati. Karena aku ngerasa orang ini memang belum benar-benar sepenuh hati untuk berubah. Kita lihat lagi di sini ya. Yang dia inginkan saat ini dari kamu. Dari hati yang paling dalam, yang dia inginkan saat ini dari kamu. Yang dia inginkan padamu saat ini, kalau aku melihat energinya, beberapa di antara mereka sepertinya ingin segera memiliki kamu seutuhnya. Ya, ini dengan cara mengikat kamu dalam sebuah pernikahan. Aku melihat kalian ini kayak sudah lama ya menjalin hubungan. Tetapi hubungan yang kalian jalani ini adalah hubungan yang masih belum ada rasa kedewasaan. Gitu ya. Di saat ada masalah ini cenderung salah satu pihak ada yang kayak lari. Ya, lari dari masalah. Salah satu pihak ini ada yang cenderung menghindar. Jadi yang gak ada solusi. Dan ini membuat hubungan kalian kayak berlarut-larut gitu, ada aja masalah. Gak selesai-selesai itu masalah ya. Itu sih sebenarnya yang membuat hubungan kalian kayak belum ada kejelasan sebelum-sebelumnya nih. Namun aku merasakan di sini mungkin awal tahun akan ada pesta pernikahan, akan ada sebuah pertunangan, semoga saja ya segera terjadi. Tapi ini dalam kondisi sudah dalam momen yang lebih baik ya. Artinya dia sudah menjadi versi terbaik dia. Dan untuk kamu yang mungkin hubungannya lagi stuck, kamu gak perlu khawatir teman-teman. Karena di sini dia akan menunjukkan perubahannya. Semata-mata yang dia lakukan itu buat kamu. Ya, karena di sini dia gak sanggup kehilangan kamu. Wah, ini ada situasi seseorang yang saat ini sangat menyedihkan sebenarnya ya. Karena ketika dia menjalin hubungan bersama kamu, dia seperti kayak merasa menyepelekan kamu. Menganggap remeh. Ya. Menjalin hubungan kamu kayak seenak udelnya aja ya. Udel itu apa sih teman-teman? Kayak seenak hatinya aja. Ya. Sepertinya kamu pernah ya berkorban mati-matian ke dianya. Ada yang bahkan ini berkorban secara materi demi kebutuhan dia. Tapi di sini apa yang justru kamu dapatkan? Ya, ketidakpastian. Yang kamu dapatkan ketidakpastian. Dan parahnya di sini ya, kejamnya dia tidak menghargai segala bentuk perjuangan kamu, segala bentuk pengorbanan kamu selama ini. Dan ini dari segi usia, dia lebih tua dari kamu, tapi justru dari segi sifat, dari segi karakter, malah kamu yang lebih dewasa dari dianya. Ya. Jadi orang ini hanya muncul, hanya datang pas ada maunya aja. Pas ada butuhnya aja sama kamu. Namun di saat dia nggak butuh kamu, ya udah gitu ya. Melanglang buana entah kemana. Sampai kamu merasa bingung. Sebenarnya apa sih yang dia inginkan? Apa sih yang dia mau? Gitu. Nah, ini ya, dia menginginkan kamu, ya, menginginkan adanya sebuah pertemuan. Karena yang aku rasakan di sini ada sebagian di antara kamu ini yang kayaknya kenalan lewat sosial media, lewat dunia maya, ya. Nih,
Oke? Ada yang ingin memberikan kejutan sama kamu. Surprise. Jadi beberapa di antara kamu ini ada yang sudah cukup lama kenalnya di sosial media, tapi belum pernah melakukan interaksi secara langsung. Jadi belum pernah bertemu fisik, bertatap muka. Mungkin kalian sempat merencanakan sebuah pertemuan, tapi entah kenapa ini ketunda ya. Karena mungkin ada pekerjaan yang mendadak atau ada urusan yang nggak bisa ditinggalkan. Sehingga di sini ya dimana rencana kalian jadi tertunda-tunda. Walaupun ini kalian kayaknya belum pernah berinteraksi secara langsung, tapi ada yang ngerasa di sini memang antara kamu dan dia ini sama-sama punya chemistry. Justru chemistry-nya sangat kuat ya. Karena apa di sini ya? Mungkin kalian merasakan punya kecocokan. Mungkin dari segi pola pikir ya, kalian satu frekuensi. Dari segi hobi ya, dari segi selera musik kah atau selera makanan. Jadi ada hal yang membuat kalian di sini saling cocok sehingga komunikasi kalian di sini ya nyambung sekali. Jadi di sini ya, aku melihat ada sesuatu hal yang sudah dia persiapkan ini jauh-jauh hari yang dia angan-angankan untuk dia berikan ke kamu jika memang nanti bertemu secara langsung. Jadi misal mungkin dia akan kasih kamu suatu barang ya, atau mungkin ngebahas secara langsung tentang hubungan ini ke depannya gimana. Karena saat ini dia ingin serius sama kamu. Jadi orang ini ya ingin memperdalam lagi hubungan bersama kamu untuk ke depannya. Dan sepertinya di sini ada janji ya guys. Sepertinya ada rencana dia ke kamu yang sebenarnya ini akan terwujud dalam waktu dekat. Karena dalam waktu dekat, orang ini kayak punya kekuatan, punya power secara finansial, ya. Ini secara mental sudah siap. Akan ada sesuatu hal yang ingin dia wujudkan untuk kamu. Dan sifatnya di sini benar-benar membuat kamu gak akan bisa terlupakan ya. Karena selama kamu menjalin hubungan sama dia, ya ternyata terjawab sudah gitu. Akhirnya semesta di sini memberikan jawaban bahwa orang ini bisa menepati janjinya. Seperti apa yang pernah dia sampaikan di awal ya ke kamu. Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Nah ini ya guys, Ten of Cups. Jadi yang dia inginkan saat ini dari kamu. Ternyata dia di sini punya keinginan untuk bertemu dengan keluarga kamu, bertemu dengan orang tua kamu. Ya tujuannya dia ingin tahu latar belakang kamu ini seperti apa. Dan tentunya di sini agar kedekatan dia dengan pihak keluargamu semakin intens ya. Karena memang seserius itu dia sama kamu guys. Ya. Ada keinginan untuk bertemu dengan keluarga dekat kamu. Nah coba ya kita lihat ciri-cirinya dia. Ciri-ciri seseorang yang saat ini menginginkan sesuatu hal dari kamu. Ciri-ciri seseorang yang saat ini menginginkan sesuatu hal dari kamu. Ciri-ciri seseorang yang saat ini menginginkan sesuatu hal dari kamu. Aku melihat orang ini punya nilai moral. Orang ini punya nilai moral, punya etika ya di dalam kehidupannya yang dia gunakan sebagai dasar untuk ya mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk dilakukan. Yang pada akhirnya itu membuat ya jadi tahu batasan gitu ya. Aku melihat dia ini sosok yang sopan, sayang dengan orang tua ya. Orangnya tipikal penyayang. Jadi nggak hanya sayang dengan orang tuanya aja, tapi sayang ke pihak kamu juga ya, ke orang tua kamu. Karena ketika ya di sini dia punya prinsip ketika dia mencintai seseorang, at least itu kamu, berarti keluargamu juga bagian dari hidupmu gitu loh ya. Ya. Orangnya punya sifat pemimpin ya, cocok dijadikan sebagai panutan, penuntun ya. Orangnya ngemong,
Karena orang ini nantinya banyak sekali membawa dampak positif ke dalam kehidupan kamu. Ya, misalnya nih, kamu jarang ibadah, tapi setelah kamu kenal dia, walaupun dia di sini nggak nyuruh ya untuk kamu berubah, tapi kebiasaan dia ini secara nggak langsung membuat kamu ya mengalir gitu energi positif dia ke kamu. Kamu jadi kayak ngikutin dia, ya. Karena memang energi dia sepositif itu. Beberapa ada yang seperti itu, ya. Sebagian ini ada orang yang cukup tertutup. Ada orangnya yang cukup misterius, penuh dengan rahasia. Tapi di balik itu semua ini ada sebuah ketulusan yang gak bisa kamu bandingkan dengan siapapun. Orangnya cenderung pendiam, ya, dan emang gak suka bercandaan. Jadi bisa dibilang kalau kamu ngomong ke dia ya lempeng-lempeng aja. Serius ya serius aja. Kalau ngomongin soal kerjaan ya ngomongin soal kerjaan. Kalau ngomongin soal cinta ya soal cinta aja. Walaupun begitu orang ini sangat bisa diandalkan ya untuk berkomitmen. Dan di sini dia nggak lelah untuk berjuang selagi kamu masih layak untuk dia perjuangkan. Ya. Coba kita tarik ya untuk di kartu terakhir. Kira-kira ada apa? Oke. Four of Swords. Ini beberapa ya. Dianya ada yang hampir sama kayak kamu, guys. Ya. Ada yang hampir sama kayak kamu. Orangnya cenderung pemikir. Orangnya cenderung baperan. Jadi ini seandainya kalau kalian berantem atau terjadi kesalahpahaman, mau berantem besar atau berantem kecil di sini, atau mungkin di sini kalian gak ada komunikasi, jangan dikira kamu aja yang merasa stres. Ya, di sini dia pun sama. Dia akan kebawa stres juga. Makanya ketika kalian sedang ada konflik, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kamu tuh yang langsung kayak berat banget memikirkan dia. Makanya di saat itu juga tandanya dia sedang memikirkan kamu. Cuma ya dia ini memang punya gengsi yang besar. Gengsinya lebih besar dari kamu. Dia nggak mau terlihat jatuh. Dia nggak mau terlihat rapuh di depan pasangannya. Jadi seolah-olah dia bisa kuat tanpamu. Dia bisa hidup tanpamu. Walaupun pada kenyataan yang sebenarnya nggak seperti itu ya. Di balik diamnya, di balik rasa sepinya, dia sering loh menangis karena rindu kamu, karena memikirkan kamu. Jadi gitu ya guys, kalau orang lama datang kembali ya ke dalam kehidupan kamu menginginkan sesuatu hal di mana itu adalah sebuah hubungan atau sebuah komitmen, kamu harus hati-hati ya. Karena ini beberapa energinya cukup kencang aku rasakan. Orang ini belum sepenuhnya benar-benar berubah. Jadi di sini kamu harus pelan-pelan cross check lagi, ya, perhatikan lagi. Apakah dia datang ke dalam kehidupan kamu lagi ini benar-benar tulus atau hanya modus? Namun untuk di sini yang berpasangan ya, atau mungkin di sini yang sedang menjalin PDKT, kalau yang dia inginkan di sini adalah sebuah komitmen untuk kamu atau sebuah hubungan serius, berarti di sini dia sudah percaya ya sama kamu. Dia sudah yakin dengan dirimu. Ya, jadi nggak ada keraguan lagi untuk memilih kamu sebagai pasangannya. Tapi kamu harus lihat juga effort dia, ya, usaha dia, apa yang sudah dia buktikan. Namun kembali lagi teman-teman, itu semua keputusan ada di kamu. Saran aku di sini serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Oke guys, di sini kita akan bacakan ya. Di sini aku akan bacakan zodiaknya. Di sini ada Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Nah, di sini teman-teman, ya kita akan lihat lagi apa sebenarnya yang dia inginkan, seseorang yang inginkan dari kamu. Jadi di sini ada dua versi. Kita akan lihat seseorang yang mungkin lagi PDKT sama kamu, atau mungkin ini pasangan kamu, apa yang dia inginkan dari kamu. Dan untuk yang di sebelah kanan ya, ini adalah seseorang yang mungkin tidak ada komunikasi dengan kamu lagi. Apa yang dia inginkan dari kamu saat ini? Kita akan lihat ya, dua versi. Ya. Tapi ini mungkin hanya beberapa kartu aja. Oke, jadi kita akan lihat di sini apa yang diinginkan seseorang
yang saat ini sudah tidak ada komunikasi dengan kamu. Yang dia inginkan saat ini dari kamu. Atau mungkin situasinya kalian lagi berantem ya, atau memang hubungannya sudah tidak ada lagi. Oke, aku tarik dulu ya guys. Baru nantinya aku akan bacakan energinya sama kamu. Oke. Jadi kalau aku lihat di kartu ini, ya, seseorang di sini ingin kamu tahu bahwa dia masih kepikiran sama kamu. Pikirannya masih tertuju ke kamu. Ya, jadi dia masih mengingat semua tentang kamu di sini. I remember every detail of that day. Dan di sini dia berharap bisa suatu saat menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya, atau menjadi versi terbaiknya dia, ya. Dan dia berharap jika diberikan waktu atau diberikan kesempatan atau ingin mengulang lagi ya, dia berharap bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik, memperlakukan kamu jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, gitu ya. Nah, yang sekarang untuk yang di sebelah kiri, kita akan lihat apa yang diinginkan seseorang yang mungkin saat ini lagi PDKT sama kamu, atau mungkin ini pasangan kamu, ya, apa yang dia inginkan saat ini dari kamu, ya. Oke, kita akan lihat ya, yang diinginkan seseorang yang mungkin lagi deket sama kamu, yang lagi PDKT, atau mungkin ini pasangan kamu, apa yang dia inginkan saat ini dari kamu. Oke. Di sini dia sadar ya teman-teman, atau mungkin kamu juga sadar bahwa dia adalah bukan orang yang satu-satunya untuk kamu. Atau mungkin dia adalah orang yang satu-satunya yang dekat sama kamu. At least itu adalah orang PDKT kamu, ya. Dia sadar, dia tahu, mungkin gak hanya dia aja yang dekat sama kamu. Tapi di sini dia mau bilang, dia ingin supaya kamu tahu bagaimana perasaan dia ke kamu. Bahwa sebenarnya dia ingin lebih dari teman sama kamu, yang dimana dia ingin mencintai kamu, ya. Di sini ada perasaan bahwa dia ingin mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia ingin kamu tahu, dia sebenarnya punya rasa cinta ke kamu. Dia ingin mencintai kamu. Dia ingin memiliki kamu, ya, sebagai pasangannya. Atau ini dari pasangan kamu yang saat ini bersama dengan kamu. Dia ingin kamu tahu, ya, bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu. Dia ingin mengatakan yang sejujurnya, yang sebenarnya. Bahwa dia sangat bersyukur, sangat beruntung untuk mencintai kamu, menjaga kamu, melindungi kamu, berada di samping kamu. Di sini dia sangat bersyukur. Dia bisa mencintai kamu. Oke guys. Sekian dulu pembacaan readingan kita kali ini. Ambil yang positifnya, namun buang dari sisi negatifnya. Semoga kemanapun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.